Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Definisi dari persamaan nilai mutlak. Persamaan yang memuat nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Kemudian, ada beberapa macam bentuk persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Antara lain, yang pertama, mutlak f(x) sama dengan c, dengan c lebih dari sama dengan 0. Kedua, mutlak f(x) sama dengan gx dengan gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, mutlak f(x) sama dengan mutlak gx. Nah, f(x) di sini sama dengan ax plus b dan gx sama dengan bx plus q. Dengan kata lain, di sini karena linier satu variabel, jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Bentuk yang pertama yaitu mutlak f(x) sama dengan c lebih dari sama dengan 0. Nah, jika f(x) sama dengan ax plus b untuk setiap a, b, c, dan x bilangan real dengan a tidak sama dengan 0, jika mutlak ax plus b sama dengan c lebih dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini akan berlaku. Yang a, ax plus b sama dengan c untuk x lebih dari sama dengan negatif b per a. Yang b, negatif kurung buka ax plus b sama dengan c untuk x kurang dari negatif b per a. Yang kedua, jika mutlak ax plus b sama dengan c dengan c kurang dari 0, c kurang dari 0 ya, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi persamaan mutlak ax plus b sama dengan c. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini bentuknya adalah ax plus b sama dengan c, di mana a-nya 2, b-nya negatif 1, dan c-nya 7. Maka nanti dia akan memenuhi bentuk yang ini, A dan B. Jadi, pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Jadi, bentuk yang di dalam tanda mutlak kita definisikan. Mutlak 2x min 1 kita definisikan sesuai dengan definisi nilai mutlak. 2x min 1 jika x lebih dari sama dengan setengah, dan negatif 2x plus 1 jika x kurang dari setengah. Nah, untuk x yang lebih dari sama dengan setengah, maka kita menggunakan yang ini. Nah, 2x min 1. Jadi mutlak 2x min 1 sama dengan 7, kita gunakan yang 2x min 1 sama dengan 7.
2x sama dengan 7 plus 1, 2x sama dengan 8, x sama dengan 8 bagi 2, dan kita peroleh x sama dengan 4. Kemudian untuk x yang kurang dari setengah, maka kita menggunakan yang ini. Nah, sehingga negatif 2x plus 1 sama dengan 7. Negatif 2x sama dengan 7 dikurangi 1, negatif 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi negatif 2, x sama dengan negatif 3. Kita peroleh ini. Nah, karena x lebih dari sama dengan 2, maka x sama dengan 4 ini memenuhi persamaan. 4 itu kan lebih dari sama dengan setengah. Kemudian, karena x kurang dari setengah, maka x sama dengan negatif 3 memenuhi persamaan. Negatif 3 kurang dari setengah. Jadi, penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan 7 adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 3. Selanjutnya, kita masuk contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Perhatikan baik-baik ya. Di sini bentuknya masih sama. A-nya di sini 1, B-nya 5, kemudian C-nya negatif 6. Langkah menyelesaikannya sama. Pertama, kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Jadi, mutlak x plus 5 sama dengan x plus 5 jika x lebih dari sama dengan negatif 5. Kemudian, negatif x min 5 jika x kurang dari negatif 5. Untuk x lebih dari sama dengan negatif 5, kita menggunakan yang x plus 5. Jadi, x plus 5 sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6, min 5, x sama dengan negatif 11. Ini seperti biasa dulu, kita telah mempelajari bahwa di sini sama-sama kedua ruas kita kurangi dengan 5, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 11. Karena x lebih dari negatif 5, maka x sama dengan negatif 11 tidak memenuhi persamaan. Negatif 11 kurang dari negatif 11 itu kurang dari negatif 5, jadi tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk x kurang dari negatif 5, kita gunakan yang negatif x min 5. Negatif x min 5 sama dengan negatif 6. Kemudian kedua ruas kita sama-sama tambahkan 5, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 1. Karena x kurang dari negatif 5, maka x sama dengan 1 tidak memenuhi persamaan. Karena 1 itu lebih dari negatif 5, jadi tidak memenuhi. Jadi, tidak ada x anggota R yang memenuhi persamaan. Mutlak x plus 5 sama dengan negatif 6. Jika kita ingat bentuk yang tadi di awal, ketika kita memiliki mutlak AX plus B sama dengan C, dan C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada X anggota R yang memenuhi persamaan
mutlak X plus 5, yang memenuhi persamaan yang diketahui itu. Karena di sini C-nya adalah negatif 6, nah negatif 6 itu kurang dari 0. Sehingga contoh ini menunjukkan sifat yang di awal tadi. Sifat yang, nah ini, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Nah, cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan bentuk yang ketiga, yaitu mutlak fx, bentuk yang kedua, maaf, mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih dari sama dengan 0. Langsung masuk ke contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak fx, mutlak 2x min 1 sama dengan 3x. Nah, di sini kan bentuknya adalah mutlak fx sama dengan mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya 2x min 1 dan gx-nya 3x. Sama seperti tadi, langkah pertama kita mendefinisikan bentuk mutlak yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi kita definisikan 2x min 1. Mutlak 2x min 1. Di sini kita definisikan terlebih dahulu. Nah, 2x min 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Kemudian negatif dalam kurung 2x min 1 jika x kurang dari setengah. Nah, kemudian yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan setengah, maka kita menggunakan yang 2x min 1. 2x dikurangi 1 sama dengan 3x. 2x dikurangi 3x sama dengan 1, maka negatif x sama dengan 1, kita peroleh x sama dengan negatif 1. Kemudian untuk yang x kurang dari setengah, kita gunakan negatif dalam kurung 2x dikurangi 1 sama dengan 3x. Negatif 2x plus 1 sama dengan 3x. Negatif 5x sama dengan negatif 1. X sama dengan 1/5. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, ini syaratnya ketika kita memiliki bentuk mutlak fx sama dengan gx, nah syaratnya itu gx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, gx-nya tadi kan 3x. Jadi, 3x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Jika kita perhatikan penyelesaian pada langkah 1, maka nilai x yang juga memenuhi langkah kedua itu adalah x sama dengan 1/5. Kenapa? Karena 1/5 itu lebih dari sama dengan 0.
Nah, sedangkan negatif 1, X sama dengan negatif 1, itu kurang dari 0. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1/5. Seperti itu. Kita lanjut ya. Cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ini bentuk yang ketiga. Kita masuk ke contoh langsung ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan mutlak x plus 3. Jadi di sini adalah fx dan di sini adalah gx-nya. Seperti tadi, pertama kita definisikan terlebih dahulu bentuk yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi kita definisikan 2x dikurangi 1 dan x plus 3. Kita dapatkan seperti ini definisinya, ini ya, dan ini. Kemudian jika kita gambarkan kedua bentuk mutlak ini ke dalam suatu garis bilangan, kita peroleh garis bilangannya seperti ini. Nah, untuk x lebih dari sama dengan setengah, ya, ke kanan, di sini setengah. Kemudian untuk x kurang dari setengah, berarti dari setengah ke kiri. Kemudian untuk x lebih dari negatif 3, ini negatif 3 ke kanan, negatif 3-nya ikut. Kemudian untuk x kurang dari negatif 3, itu arahnya ke kiri. Nah, jika kita perhatikan baik-baik garis bilangan tersebut, maka untuk yang bentuk mutlak 2x dikurangi 1, daerah 2x min 1, nah daerah 2x min 1 ini, berarti kan dia x lebih dari sama dengan setengah ke sana. Nah, itu adalah tetap daerahnya yang ini. Nah, daerahnya yang segini ini. Jadi 2x min 1 dikurangi 1 jika x lebih dari sama dengan setengah. Tapi untuk yang daerah negatif 2x plus 1, nah daerahnya kan yang ini. Nah, jika kita lihat, kita dapat memecahnya menjadi daerah ini tambahkan daerah yang ini, sehingga kita dapatkan negatif 2x plus 1 ini daerahnya berada di interval negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah, jadi daerah yang ini, dan juga ditambahkan x kurang dari negatif 3, daerah yang ini. Nah, kemudian untuk yang mutlak x plus 3, nah untuk yang x plus 3 daerahnya itu x lebih dari negatif 3, jadi kan kanan ini. Nah, jika kita lihat, ini juga dapat diubah menjadi daerah ini ditambahkan dengan daerah yang ini, sehingga x plus 3 ini jika x lebih dari sama dengan setengah ke sana, dan x plus 3 jika interval negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah, daerah ini juga. Nah, kemudian untuk yang negatif x negatif 3 ini tetap hanya ini, nah tetap ini, jadi x kurang dari negatif 3. Nah, jika kita lihat bentuk mutlak yang kita ubah tadi, kita fokuskan pada 3 daerah ini, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kedua bentuk mutlaknya daerahnya sama. Nah, selanjutnya jika kita lihat lagi gambarnya, di sini merupakan daerah 1, ini daerah 2, dan ini adalah daerah 3. Kita fokuskan kepada 3
tiga daerah ini. Nah, kemungkinan yang pertama untuk X lebih dari sama dengan setengah. Jadi kan daerahnya dari sini ke sana, daerah 1. Untuk X lebih dari sama dengan setengah. Persamaan mutlak 2X dikurangi 1 dikurangi mutlak X plus 3 sama dengan 0 menjadi 2X dikurangi 1 dikurangi X plus 3 sama dengan 0. Nah, itu kita peroleh dari sini. Jadi X lebih dari sama dengan setengah, itu kan daerahnya ini. Maka kita gunakan yang 2X dikurangi 1 dan X plus 3 sesuai daerahnya. Kemungkinan 1. Sehingga dapat yang ini. Nah, maka jika kita cari, kita mendapatkan nilai X sama dengan 4. Karena X lebih dari sama dengan setengah, maka X sama dengan 4 itu memenuhi persamaan. Jadi X sama dengan 4 memenuhi persamaan. Lalu, kemungkinan yang kedua, untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, itu daerahnya adalah interval ini. Nah, interval ini. Sehingga bentuk persamaan mutlak 2X dikurangi 1 dikurangi mutlak X plus 3 sama dengan 0 menjadi negatif 2X plus 1 dikurangi X plus 3 sama dengan 0. Karena di daerah ini berlaku nilai negatif 2X plus 1 dan juga nilai X plus 3. Nilai ini. Kita dapatkan X sama dengan negatif 2/3. Jika kita kerjakan, kita cari nilai X-nya, didapat X sama dengan negatif 2/3. Nah, karena interval negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah, maka X sama dengan negatif 2/3 memenuhi persamaan. Karena negatif 2/3 itu kan berada di interval tersebut, jadi memenuhi persamaan. Kemudian, untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu X kurang dari negatif 3. Nah, untuk nilai X yang kurang dari negatif 3, kita lihat di sini kemungkinan yang ketiga. Nah, daerahnya kan yang ini. Jadi kita menggunakan negatif 2X plus 1 dan juga negatif X dikurangi 3. Nah, jadi persamaan mutlak 2X min 1 dikurangi mutlak X plus 3 sama dengan 0 menjadi negatif 2X plus 1 dikurangi negatif X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X sama dengan 4. Karena X kurang dari negatif 3, maka X sama dengan 4 tidak memenuhi persamaan. Karena kan 4 itu lebih dari negatif 3, bukan kurang dari negatif 3. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan mutlak X plus 3 adalah X sama dengan 4, yang kemungkinan 1, dan atau X sama dengan negatif 2/3, yang kemungkinan 2. Untuk nilai X sama dengan 4 yang kemungkinan 3, bukan termasuk memenuhi persamaan. Itu contoh dari bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini ternyata juga memiliki cara lain. Cara lainnya yaitu dengan cara kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi soalnya tadi mutlak 2X
X dikurangi 1 sama dengan mutlak X plus 3. Kedua ruas sama-sama dikuadratkan, sehingga didapatkan bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut bisa menggunakan rumus yang dulu pernah dipelajari ABC atau menggunakan pemfaktoran. Nah, dengan cara kedua ini kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2/3. Sama seperti cara yang pertama ya, hasilnya sama. Nah, sekarang ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini bisa kita terapkan dalam suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, Sungai Bengawan Solo pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air sungai tersebut adalah 90 liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar 75 liter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Dari soal, kita dapat menulis diketahui debit cuaca normalnya yaitu 90 liter per detik, kemudian debit cuaca tidak normalnya 75 liter per detik, dan yang ditanya adalah nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air Sungai Bengawan Solo. Nah, penyelesaiannya kita dapat menggunakan konsep persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sehingga jika kita bentuk dalam suatu persamaan nilai mutlak, kita dapatkan mutlak X dikurangi 90 sama dengan 75. X ini adalah debit air sungai. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya, maaf salah, harusnya definisi nilai mutlak. Kita peroleh mutlak X dikurangi 90 sama dengan X dikurangi 90 jika X lebih dari sama dengan 90, dan negatif X plus 90 jika X kurang dari 90. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 90, maka kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang X min dikurangi 90. X dikurangi 90 sama dengan 75. X sama dengan 75 plus 90. Jadi kedua ruas ditambah dengan 90. X sama dengan 165. Kemudian untuk X kurang dari 90, maka kita menggunakan yang negatif X plus 90. Negatif X plus 90 sama dengan 75. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan 90 sehingga didapatkan X sama dengan 15. Nah, ada cara lain. Caranya yaitu dengan kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi ruas sebelah kiri dikuadratkan, X dikurangi 90 kuadrat sama dengan 75 kuadrat. Nah, hasilnya itu kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Kemudian kita mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, hasilnya sama. 165, X sama dengan 165, dan X sama dengan 15. Jadi, nilai penurunan minimum debit air sungainya itu adalah 15 liter per detik, dan peningkatan maksimum debit air sungai 165 liter per detik. Nah, setelah penjelasan tadi, di sini Ibu memiliki suatu kuis, ada 3 soal ya. Yang pertama ini kalian dapat menggunakan konsep persamaan nilai mutlak, jadi kalian tinggal menggunakannya saja untuk menyelesaikan nomor 1, A, B, dan C. Kemudian untuk nomor 2 itu berupa soal cerita dengan memanfaatkan konsep persamaan nilai mutlak, dan juga nomor 3 juga.
Jadi selamat mengerjakan ya untuk kuisnya. Terima kasih. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.